Balik lagi di program Stay Stay. Sekali stay, tetap stay. Sekali stay, tetap stay. Hai. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang masih dari MBKM. Siapakah dia? Silakan memperkenalkan diri, Om. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Denis Kirtian Hadianto. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen. Oke. S1 Manajemen. Betul. 2000? 2019. Oh, 19. Berarti sekarang semester 7. 5. Semester 5, semester 5. Masih semester 5. Oke, Denis. Nah, Denis ini adalah mahasiswa MBKM yang pertukaran pelajar ya? Iya, pertukaran mahasiswa, betul. Pertukaran mahasiswa. Oh iya, pertukaran pelajar ya. Oh iya, ada mahasiswa. Dan Denis ini juga ikut dalam organisasi kampus? Ikut. Apa? Senat mahasiswa. Oh, senat mahasiswa. Iya. Nah, punya jabatan? Di senat mahasiswa saya menjabat sebagai wakil ketua umum. Oh, waketum. Betul, betul. Waketum. Nah, Denis, kan MBKM nih. Iya. Ini memang niat sendiri apa gimana sih? Coba deh telling story dulu. Oke, jadi dari semester awal itu kan pernah masuk kelas dan satu kelas itu ada anak pertukaran dari kampus lain. Itu semenjak itu waktu itu ada salah satu mata kuliah itu mahasiswanya itu ada dari kampus lain dan mulai saya itu tertarik sih kayak wah ternyata kampus lain ada yang ikut belajar mata kuliah itu waktu itu mata kuliah business leadership dan mulai saat itu kayak wah ini program apa nih coba nyari tahu. Itu namanya waktu itu masih program Permata Sakti kalau nggak salah. Terus pas di tahun angkatan saya itu ada program dari Kemendikbud, Kampus Merdeka, Mereka Belajar Kampus Merdeka itu pertukaran mahasiswa itu baru angkatan pertama. Jadi pas ada program itu dikasih tahu sama Kaprodi ada program pertukaran mahasiswa. Wah semakin menarik karena sebelumnya udah mencari tahu nih bahwa kayaknya seru nih ikut ini belajar di kampus lain. Kawan dari kampus lain juga nambah relasi dan sebagainya macam. Nah itu mulai dari situ sih karena pengen kenal dan belajar di kampus lain sih sebenarnya. Oke, nah berarti ini yang kedua dong. Kan sebelumnya Permata Sakti ikut? Enggak. Oh, Permata Sakti waktu itu masih di stay, cuma ada mahasiswa lain dari kampus lain yang ikut program itu. Berarti memang yang pertama adalah pertukaran mahasiswa ini? Iya, ini pertama. Oke. Gitu. Waktu itu terinspirasi dari situ. Ada yang inspirasinya. Iya, betul. Benar. Nah, Denis, kan pertukaran mahasiswanya kemana nih? Di kampus Universitas Cendana. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oh, di Kupang. Betul. Jauh. Iya, jauh banget. Jauh tengap. Nah, tapi itu online apa offline? Awalnya diinformasikan untuk pas pendaftaran segala macam itu offline. Kita bisa datang langsung belajar di sana. Cuma karena masih pandemi, akhirnya dari pemerintah kan karena waktu itu kasus masih tinggi, akhirnya diadakan bahwa kampus pertukaran mahasiswa ini diadakan secara online gitu. Jadi pelajarannya segala macam itu ya masih online, masih di Jakarta gitu. Oke. Berapa mata kuliah? Ngambil, nah uniknya di sini nih. Jadi apa? Di pertukaran mahasiswa itu kita nggak hanya belajar di satu kampus. Hah? Jadi gue ngambil ada Universitas Cendana di NTT. Terus LSPR Bali. Wih, tunggu dulu nih. Oh, boleh tuh ya. Ada LS juga. Wih, ada LSPR terus. Yang teman-teman mau belajar, nggak masuk SPR nih, bisa nih di sini. Terus ada Universitas Pekalongan. Oh, iya. Itu belajar di 3 kampus itu. Nah, jadi itu emang dipilih atau memilih kampus-kampus tersebut? Memilih. Oh, milih memang. Jadi dari pemerintah dan Kaprodi itu memutuskan ada berbagai macam skema dan yang dipilih itu waktu itu skemanya adalah skema setengah ada yang offline, setengah ada yang online. Oke. Yang offline itu yang Universitas Nusa Cendana. Itu NTT. Iya, itu ada kurang lebih 2 atau 3 mata kuliah ngambil di situ. Iya, ada 3 mata kuliah ngambil di situ di Universitas Cendana. Nah, yang skema satu lagi, yang setengahnya itu, yang 3 mata kuliah lagi itu diambil secara online. Gitu. Iya. Jadi offline online. Nah, yang 3 kuliah ini yang tadi yang ada LSPR Bali sama Pekalongan. Nah, iya. itu. Nah, kemudian di NTT masih inget ya di Cendana ini Universitas Cendana ngambil mata kuliah apa aja?
Ingat dong pasti. Iya, Itu ada bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. Terus Terus ada bisnis internasional bisnis internasional, terus sama manajemen risiko. manajemen resiko. Iya. Dari 3 itu yang di NTT yang paling menarik nih, masih berkesan nih mata kuliah apa deh? Bisnis internasional jelas. Why? Kenapa? Wah, karena bisnis internasional itu Bisnisin bule gitu. Oh, bukan ya? bukan gitu. Kita belajar lebih luas lagi bagaimana cara kita membuka bisnis atau belajar budaya di negara lain. Oh. Ternyata yang setelah saya pelajarin bahwa setiap negara tuh punya metode bisnisnya masing-masing. Iya, Nah, itu benar. bisa benar-benar terbuka banget bahwa bisnis setiap negara itu beda-beda Iya. budayanya kayak gitu sih. Oh, itu makanya itu satu hal yang baru dan paling berkesan sampai sekarang. Betul. Kalau di LSPR, Pekalongan dulu deh, Universitas Pekalongan mata kuliah apa? Technopreneurship. Apa? Technopreneurship. Technopreneurship itu boleh dijabarin nggak sih? Ya, apaan tuh? Jadi technopreneurship itu kita belajar tentang membuka suatu usaha atau bisnis, tapi di bidang teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi. Jadi di situ kita belajar gimana cara kita ngebuat bisnis, tapi kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Karena udah era 4.0 ya, udah memanfaatkan teknologi. Jadi di bisnis technopreneurship itu kita belajar membuat bisnis, ngebuat segala macam itu detail. Kita belajar bagaimana cara mengoperasional website dan segala macam itu kita belajar di situ. Karena kan basicnya sebenarnya anak ekonomi ya, bukan anak teknik. Jadi kita gimana sih caranya nggak terlalu yang detail banget belajar teknik ngebuat itu, tapi ya emang berdasarkan basic anak ekonomi gitu. Jadi kita masih bisa nangkep ilmunya. Iya, gitu. benar. Nah, kalau di London School Public Relation Bali ngapain? Nah, ini mata kuliah yang paling menarik buat saya Apa? di MBKM ini. Saya ngambil digital marketing. Iya. Terus apa aja tuh yang dipelajarin di London School? Wah, ini agak culture shock sih, karena dia kurikulumnya kan kurikulum internasional di sana. Jadi pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris. Iya, pasti. Nah, jadi agak kaget tuh. Wah, ini materinya bahasa Inggris nih yang sebelumnya di saya mungkin ada bahasa Inggris cuma lebih kebanyakan bahasa Indonesia. Nah, di LSPR ini di digital marketing pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kita belajar gimana ngebuat pokoknya marketing yang berhubungan digital. Pokoknya ini semua mata kuliah yang saya ambil. Ini kan saya ngambilnya bebas ya. Jadi yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis yang saya ambil gitu. Nah, yang di digital marketing ini yang menurut saya menarik gitu loh, karena emang dosennya pun lulusan dari luar negeri dan pembawaannya pun enak karena mahasiswanya campuran juga dari macam-macam, jadi lebih merasa suasana baru dan tantangannya tuh di situ. Oh iya. Seru pokoknya. Digital marketing lebih dalam tentang materi apa? Bagaimana kita mostly lebih ke bagaimana kita membuat landing page yang paling saya ingat gitu dalam ngebuat website. Oke. Landing page ya penting banget. Ilmu baru banget buat saya kayak wah ternyata penting banget nih dalam dunia marketing, cuma digital marketing. Banget. Ya Itu kan? udah berkali-kali dibilangin. Tengap. Cuman ya memang karena mereka kan memang public relation yang memperdalam itu, dan terkadang kalau kita mengaplikasikan di suatu tempat belum tentu orangnya atau instansinya bisa paham gitu. Iya, betul. Oke, paham. Nah, kendala deh, kita ngomong kendala. Kendalanya apa sih yang dirasain? Kalau kendala, ini lebih banyak kendala ketika saya yang ngambil kuliah di Universitas Nusa Cendana. Kenapa nih? Karena di sana lebih ke culture shock lagi terhadap bahasa-bahasanya. Kan kita kan kadang kerja kelompok atau gimana sama mahasiswa kampus sana. Mahasiswa aslinya ya? Iya, kayak ini ngomong apa nih gitu. Bahasanya gimana? bahasanya singkat-singkat. Oh, bahasa daerah. Udah bahasa daerah terus disingkat. Waduh, bahasa daerah aja nggak ngerti apalagi disingkat kan. Itu makin pusing ya. Iya, kayak nulis WLS, Wallace. Nah, itu dia kan itu ya Wallace pusing. apa nih? Ini udah bahasa daerah disingkat. Waduh, ini gimana gitu. Nah, itu kaget di situ tuh. Kayak aduh pakai bahasa Indonesia aja Kak. Soalnya saya nggak ngerti mulai awal-awal gitu tuh akhirnya oh iya karena pertukaran akhirnya Kayak gimana sih bahasa kayak gimana? aduh Yang itu masih susah juga. Beta gitu enggak? Dia sebutnya apa ya? Kakak. Kakak. Oh iya, dua-dua kakak. Iya, kakak. Oh, gitu. Dan terus yang mungkin agak sedihnya itu di sana kalau lagi hujan badai. Gimana? Kalau lagi hujan, hujannya gede banget nih. Jadi kadang kalau lagi kelas mahasiswanya, Bu maaf Bu, di sini sinyal lagi badai.
Jadi sinyal putus-putus. Jadi kayak oh ya udah kadang kelas ditunda, kelas diganti dengan hari lain itu Karena cuaca kelas bisa ditunda. bisa. Mungkin karena emang udah terbiasa di sana dan Oh, dosen pun iya, mengerti iya, jadi iya, ya udah emang cuaca di sana agak ekstrim karena kan emang kampusnya dekat pantai gitu. Oh, wow, enak sekali. Iya, tuh. makanya enak sekali. Kalau di sini cabut kemana? Ke pasar, cabut kemana? No, lagi belakang, pakai bean bag lagi duduk, minum es kelapa, ya kan kacamata hitam asik bener. Cabutnya Waduh. begitu dong. Aduh. Nah, dari itu kalau di kelas itu ada berapa mahasiswa yang ikut pertukaran pelajar? Nah, di dari sini tiap kampus yang tuh. bikin agak apa ya, agak khawatir. Satu kok kelas khawatir? itu bisa sampai 70 orang. Waduh. Jadi mahasiswa asli aja di situ bisa 40 orang dalam satu kelas ditambah mahasiswa campuran dari kampus lain. Kan bukan dari stay doang, ada dari mana, Iya, dari makanya, mana, ya. itu dia. Itu satu kelas 70 orang. Tapi kan Zoom, harusnya nggak se-crowded kalau offline dong. Ya, emang nggak crowded, cuma kayak terlalu ramai kadang kelas jadi makin lama karena banyak ini, banyak nanya, banyak apa. Oh, mereka aktif ya? Interaktifnya bagus. Wih, bagus banget. Kepo banget gitu Kepo ya. banget, kepo banget. Itu yang bikin kayak wah ternyata anak pertukaran aktif-aktif gitu loh, kayak bener-bener pengen tahu. Mungkin karena mata kuliahnya nggak ada di kampusnya dia atau gimana, Iya, makanya iya. kayak dia coba pengen cari tahu di kesempatan ini gitu. Oke, dan itu yang paling banyak di Cendana tadi. Iya, di Nusa Cendana itu paling banyak satu kelas bisa sampai 70 Kalau orang. di LSPR sama Pekalongan? Nah, kalau SPR normal. Oh, normal. 40. Cuma yang di Pekalongan itu saya satu kelas cuma 9 orang. Hah? Malah minus. Malah makin jauh ya Iya. tadi. Nah, MBKM-nya maksimal. berapa itu? Ada berapa orang? Kurang lebih kalau yang dari mahasiswa stay itu yang ikut di mata kuliah teknik entrepreneurship yang di Pekalongan itu ada 7 mahasiswa, terus sisanya dari kampus lain. 2 dong. 7, 9, 2. Oh iya, dua. Apa mungkin ya? Mungkin karena ini materi kuliah yang baru ya, program. Mungkin. Iya, karena jadi peminatnya sedikit karena belum tahu ini isinya Iya, apa betul, gitu. betul. Oke. Tapi overall menarik sih, ada badai, ada bahasa menarik. Inggris. Iya, itu masih ngebayangin sih kalau cabut tetap ke pantai. Seru itu. Dodo kiapa dengan sapuadang, torang sama saudara. Gitu kan? Iya, bener. Sumber air sodekat, tatama semua tabo bale no. Lanjut yuk. Aduh. Soalnya bokap penado, jadi Oh, ya iya, tipis-tipis lah. Bisa. Nah, ini udah sampai kap. Udah masih apa udah selesai? Kalau yang di Nusa Cendana karena masuk ke dari bulan Agustus, akhir Agustus, jadi Desember ini udah mau UAS. Oh, oke. Kalau LS sama yang Cuma itu? LS dan Tekno karena waktunya berdekatan sama stay, LS dulu, Iya. terus Pekalongan baru stay itu sama waktunya selesainya nanti bulan Januari Februari lah kemungkinan. Oh, berarti masih ya sekarang? Masih. Dan online lagi. Dan online. Oh, iya, padahal pengen banget offline kan? Iya banget. Pengen tahu ya kan ada badai nggak ujian Wah gimana? itu dia itu. Yang dicari-cari badainya saya bawa Iya, apa sih itu? iya. Sampai kayak gitu. Mungkin kan. memang wilayah di sana Iya. listrik bermasalah kalau memang ada badai. Hujan. Karena kan wilayah sana kita nggak tahu, nggak bisa dibandingin Iya sama Jakarta betul. kan. Apalagi dekat pantai, anginnya pasti bukan main tuh. Ya. Iya. Wah, bagus banget nih. Nah, tapi balik lagi nih sebelumnya nih. Kenapa milihnya tadi kan dibilang tertarik Permata Sakti belajar kan ada beberapa tuh ya. Iya. Kenapa lebih intens ke pertukaran mahasiswa sih dibandingin yang sertifikat yang SIB, yang lain-lainnya? Kan ada banyak program BKM-nya, ada yang programnya. magang, studi independen, ada Nah, yang studi mengajar. independen ya. Nah, terus kenapa saya milih pertukaran? Karena saya masih semester 5 nih. Kan pengen ngerasain juga dulu yang pertama kali dari awal diimpikan yang demen banget nih dari awal udah ngeliat nih yang mahasiswa lain belajar di stay kayak pengen belajar, pengen nyoba juga nih yang selama ini diimpikan di semester lalu pengen coba juga belajar di kampus lain tuh gimana rasanya. Oh, Itu iya, sih lebih iya, ke iya. impian yang semester sebelumnya pengen disampaikan Ego gitu. sih. Muter-muter ego sih. Lebih halusnya ya. Ambis. Tapi nggak apa-apa. Ya, akhirnya pun tercapai kan. Iya, Dan akhirnya betul. lebih tahu culture di sana seperti apa. Betul. Dan sedang dimanfaatkan dan dinikmati ya. Asik. Kok asik sih? Nah, siapa namanya? Denis. Oke. Itu jawaban yang semuanya sebenarnya sih inspiratif banget ya.
Tapi MBKM ini memang terbuka untuk umum kan? Terbuka untuk umum. Dan balik lagi ke niat kita untuk daftar atau gimananya kayak siapa? Dennis kan niat banget gitu sampai akhirnya kepilih kan. Gimana sih itu prosesnya dari awal setelah Permata Sakti dan lain-lain? Iya, jadi seperti tadi diceritain kalau terinspirasi dari Permata Sakti, terus ada program beda sama Permata Sakti. Ini yang emang program Kampus Merdeka. Jadi ada program pertukaran mahasiswa dan Itu langsung kemana? Pas ngeliat itu langsung nyari tuh infonya? iya langsung nyari. Oh, oke. Pertama dapat info dulu kan dari Kaprodi bahwa ada Kampus Merdeka nih programnya ini bahwa wah ada pertukaran mahasiswa ternyata coba deh gitu kan. Oke. Ternyata pas lihat segala macamnya bla 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 wah ini Iya. menarik, ikutlah daftar gitu. Karena kan nggak semua mahasiswa ya niatnya juga seperti itu. Mungkin ada yang ditawarin tapi acuh, Iya, cuek, betul. kayak kan udah dibilangin berkali-kali cuek. Iya. Kesel betul. Betul emang betul. Iya. Nah, tapi ya, karena memang sudah ngelihat Permata Sakti timbul rangsangan itu untuk Iya. akhirnya memilih Betul kampus sekali. mengajar. Oke. Tapi kita lebih dalam mengenal Dennis nih, asik. Aduh, Deep man. deep nih bahasanya sekarang. Dulu sekolah di mana deh? Di SMA 46 Oh, di mana? di Jakarta Selatan. Wih, jauh, makanya kayak pernah tahu tuh. Kok bisa nyasar di sini? Jauh banget. Jauh banget dah. Jauh banget, kacau. Ih, itu kayak tahu deh. Iya dari ujung ke ujung lah. Iya, karena dulu baliknya ke Pondok Pinang. Ah iya bener banget. Itu dekat-dekat situ bener. Iya. Jadi tahu. Jadi dulu kuliah kan di sini ya, tapi baliknya 132 Pondok Pinang. Aduh, Masih iya. naik bus. Daerah situ dah, turunnya di PIM gitu, Oh iya, jalan. bener. Lewat belakang. Iya. Aduh, ternyata. Anak Iya, situ iya. juga. 46, terus kenapa bisa stay? Sebenarnya saya gap year. Saya Saya lulusan 2018. Oh 18, gap year Iya. dulu. Ya Baru- biasa lah, ya banyak biasa yang lah, kayak gitu. Bukan hal yang baru ya, udah banyak Iya. yang kayak gitu kan. Terus masuk 2019, terus sebenarnya itu pengen nyari emang fokusnya tuh nyari sekolah tinggi. Pengen nyari yang universitas itu sekolah tinggi. Nah itu banyak, tadi ya ada sekolah tinggi hukum, ada sekolah tinggi ilmu politik dan sebagainya macamnya. Terus karena yang muncul pertama waktu itu sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia, jadi kayak coba deh di browsing cari, oh di Rawamangun nih dekat biasa main kan, jadi ya udah coba gitu. Tunggu, bahaya juga ya omongan lu. Biasa main, jauh banget ya. Gila, anak Jaksel banget Ih, pindah kacau, ke kacau. anak timur ya kan. Gila. Luar biasa. Nah, tapi balik lagi. Domisili masih di sana? Belum sih masih di sana. Lah pulang pergi dong kalau nanti offline. Ya kan udah pernah offline. Oh iya udah pernah. Itu jauh banget ya. Iya awal kan kalau dulu main biasa ya. Tapi ternyata pas mulai kelas pagi itu kan jam 8 PR juga. Oh, iya. Dan makin lama. Anjir, 132 udah nggak ada lagi. Iya kan. PR juga kan jalan Iya. pagi, apalagi kelas pagi kan. Berangkat setengah 7, waduh PR juga nih. Macet kan belum lagi. Iya. Lu lewat mana dah? Lewat Mampang. Oh iya, tahu Mampang. lurus Lurus kuncit ya? aja, iya. Betul. Itu iya, jalur iya. paling aman, sisanya udah nggak aman Oh itu. iya, saya paham. Udah ya, itu. Gokil sih, bener-bener keren banget. Gokil. Wah, yang kayak gini nih harus diperjuangkan nih. Nah, akhirnya masuk stay nih. PPMB masih offline dong. Masih offline. Manajemen kan? Manajemen. Gimana tuh pas ngeliat kampus stay? Wah, pas pertama kali datang itu kan sebelum PPMB udah datang kan, daftar ulang dan segala macamnya itu kayak wah pertama kali kuliah rasanya gini nih, deg-degan kan mulai tuh. Terus pas PPMB mulai banyak kenal sama orang, mulai kenalan sana sini kayak so akrab aja lah SKSD kan, daripada nggak punya temen SKSD sana sini kan. Iya. Anak Udah- selatan biasa. Aduh, jangan. Jaksel. Cengin aja terus. Terus. Udah tuh kayak udah mulai dengan konsep SKSD itu ya udah mulai pas PPMB ya yang di Garmak tuh suasananya kan kepo tuh, ospek tuh kayak gimana sih? Oh, iya. Denger beritanya A I U E O, wah agak ngeri kan awalnya. Ya udah cuma let it flow aja lah. Iya, gitu. let it flow. Ikutin arus aja, ikutin arus kan. Iya. Terus PPMB pertama, wah gini perkenalan dosen bla bla bla, agak ngantuk tuh. Tapi ya udah ikutin saya sampai akhir. Terus kepo nih besoknya ngapain lagi nih? Datanglah sampai jam 6 tuh udah di kampus tuh pagi-pagi kan, harus pagi. Ya udah hari kedua ikut, katanya hari kedua lebih menarik. Semakin penasaran dong kan tuh Iya. PPMB
hari kedua kayak gimana, ternyata namanya Ormasis kan, Ormasis Exhibition, ternyata oh emang kayak pameran ormawa-ormawa tuh, wah oh ternyata ospek tuh kayak gini tuh, kayak seru banget sih ngeliatnya gitu, semakin menarik, mulai menarik masuk, coba buat wah ternyata UKM kayak gini, ya udah coba buat, itu tertarik awal buat aktif organisasi dan sebagainya macamnya dimulai dari situ sih. Oke. Wah ini mantep banget. Tapi dia anaknya ini loh, agresif, bagus, semangatnya tinggi. Harus. Gokil sih bener. Dennis memang luar biasa. Nah, dari awal sampai sekarang semester 5 ada nggak sih dosen yang masih berkesan nih buat Dennis sendiri? Ada, jujur ada, yang sampai sekarang masih berkesan banget karena emang dari pengalaman yang beliau kasih, terus pokoknya semangat dan segala macam yang beliau kasih tuh benar-benar ngebuka pikiran, dan salah satunya ikut program ini. Oh, Pak Adit, bukan? Betul, Pak Pak Ramaditi Adit. ya. Oh, memang Pak Adit tuh mengayomi sekali. Pak Adit, cuan. Bercanda ya. Adit tuh baik banget. Emang dia kalau ada apa-apa tuh komunikasi paling enak. Iya. Salah satunya sebagai rekan kerja juga dia enak Enak. banget sih, sumpah bener. Enak banget. Iya. Oke, mata kuliah yang disukain di stay ini apa? Yang paling menarik tuh ada mata kuliah semester 4 e-commerce namanya. E-commerce. E-commerce. Siapa yang ngajar? Pak Joko Bagio. Pak Joko? Iya. Oh, kenapa menarik ya? Karena kan emang saya tertarik banget sama yang namanya bisnis digital dan e-commerce dan sebagainya macamnya lah. Jadi kayak gimana saya coba buat belajar buat e-commerce dan website, pokoknya segala macam yang berhubungan teknologi bisnis itu emang tertarik, makanya belajar banget. Dan waktu itu diajarin sama Pak Joko pun gimana cara ngebuat website segala macamnya, itu diajarin ngebuat dari bener-bener nol sampai jadi. Itu diajarin sama Pak Joko. Iya. Oh, Jadi kayak makanya paling berkesan karena dengan itu jadi saya bisa tahu nih, oh ternyata buat website kayak gini. Jadi terutama pas pertukaran mahasiswa ini di mata kuliah digital marketing udah ada bekal. Iya, udah ada bekal ya. Oh iya, di sini tinggal diasah aja gimana bener. lanjutannya. Nah itu sih yang menarik emang. Gokil sih, gokil bener. Wah keren nih. Tapi sering nongkrong di Hanau gak? Oh iya, lanjut ya. Itu bahasa di belakang sih. Oh iya, di Hanau. Iya rajin tuh. Iya kan soalnya situ dulu SMP PL situ. Oh, PL. Iya, pindah ke Bekasi, ikut Bekasi lah. Berarti anak Brawijaya nih. Oh iya. Gue tau. Udah yuk kita bahas yang lain yuk. Itu bahaya nanti lanjutin. Di Hanau ada. Aduh, ada. Itu taman beruang kan ya? Bir gak? Oh ya lanjut yuk. Ini udah semakin tinggi. Nggak ada yang tahu Hanau nggak sih? Haji Nawi itu. Ya, nih kita ngomongin organisasi. Kita ngomongin organisasi. Kenapa akhirnya memilih senat? Dari awal karena memilih senat karena pas hari kedua itu. Kenapa Pas dia? tahu ternyata yang ngebangun nih PPMB hari kedua tuh kontrolnya di senat gitu, bahwa dia yang kerja sama UKM dan sebagainya macamnya tuh nah itu dimulai dari Ormasis Exhibition itu tertarik banget siapa yang buat ini, apanya dari mahasiswa atau dari kampus, ternyata dari mahasiswa sendiri gitu yang idein event-event ini gimana konsep dan segala macamnya. Makanya pas tahu oh ternyata yang memulai dan berkoordinasi dengan UKM dan segala macamnya itu dari senat gitu. Makanya kayak coba deh biar tahun depan siapa tahu bisa ikut ngehandle nih Ormasis Exhibition kayak gitu. Oke, jadi ada. Wah, tapi bagus dia mikirnya dari masuk aja udah jauh banget ya. Orang kan biasanya tuh anak baru masuk ya. Walaupun telat setahun kan, mikirnya, wah ini kakak ini keren, wah UKM ini keren. Tapi dia mikirnya, oh ini siapa yang ngadain acara ini? That's amazing, amazed banget. Wah luar biasa. Dan akhirnya sekarang dia punya jabatan yang penting, yaitu wakil ketua senat. Alhamdulillah. Yang artinya kalah ya. Waduh, betul sekali. Enggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Tapi dia punya potensi lain sebagai wakil ketua senat. Gue suka banget sih, ini potensial banget nih anak nih, luar biasa. Nah tapi nih Raffi yang Raffi, kita menang ya? Dia menang, kita yang menang. Mancing banget nih. Enggak, Dennis ini udah ya masih muda, pengalamannya keren, perjuangannya juga keren karena perjuangan jalan dari selatan ke timur ini Bukan main. dan nantinya sebentar lagi akan offline itu kan berasa berat Iya, banget. betul. Kalau online mungkin masih enak di rumah ya. Cuman nanti ada organisasi, ada ini, ya itu berat banget. Bisa nggak sih dikasih advice nih buat teman-teman yang nonton ini, mungkin yang mau kuliah, yang sudah kuliah atau yang mungkin belum ikut MBKM?
Oh, Nah, iya. dari sisi MBKM, dari sisi perjuangan kuliah bisa dikasih advice nggak sih buat teman-teman? Silakan ya, Raffi. Denis. Makasih untuk kedua kalinya, yang kedua kalinya, oke. Waktu dan tempat Denis kami persilahkan. Oke. Mungkin dimulai dari start dulu ya, dari perjalanan gimana awal kuliah sebelum ke MBKM. Mungkin yang dimulai adalah dari niat dari masing-masing dulu nih. Emang dia bener ada niat buat kuliah atau cuma sekedar ya udah yang penting gue kuliah dapat gelar udah kayak gitu doang apa enggak gitu. Kalau misalkan emang niatnya ada, dia serius buat ngambil ilmu selama 4 tahun kuliah bahkan 3,5 dan sebagainya macamnya. Nah itu yang harus ditanam dalam diri sih, apa tujuan dari mau kuliah gitu. Kalau misalkan emang udah ada niat yang baik dari awal, bukan cuma sekedar ikut-ikutan kuliah dan cuma ngambil gelar saja dan sebagainya macamnya, ya itu nggak bakal ada efek apa-apa sih. Sebenarnya yang benar-benar harus ditanam dari awal tuh niat sih, niat apa yang ditanam dalam otak ketika kita menginjakan kaki di kampus ini kayak gitu sih. Nah itu kalau misalkan dari dari awal ya, karena gue sendiri pun kalau misalkan gak ada niat mager banget dari rumah ke sini kan, jelas sendiri sejam kan. Nah karena niat itu sih jadi kayak niat gue mau kuliah buat gini-gini, jadi kayak mau sejam mau itu ya udah gas aja gitu kan, kayak gitu. Ya kali. Bangun pagi ke Kan kampus. bukan lagi kan itu, waduh, apalagi kalau misalkan kelas pagi. Nah itu effortnya harus ada effort dan niat dari diri masing-masing, itu sih yang harus tanam. Bener. Nah terus kalau misalkan teman-teman yang mau ikut MBKM dan organisasi dan sebagainya macamnya, sama balik lagi ke niat tujuan kalian ikut itu tuh apa. Kok cuma sekedar kalian ikut-ikutan temen kayak cuma sekedar mau nyari panggung, nyari nama biar dikenal orang lain, biar dikenal dosen baik, ya nanti pas proses atau selama waktu berjalan itu ya nggak dapat apa-apa gitu, cuma dapat ngeluh gini ternyata B C D dan segala macamnya gitu. Jadi nggak dapat manfaat, nggak dapat apa yang dipelajarin selama pertukaran mahasiswa dan segala macamnya, bahkan organisasi juga. Kalau misalkan emang niatnya ada, tujuannya tuh dari awal dari MBKM, mau itu organisasi atau ikut pertukaran mahasiswa, itu emang harus ditimbulin niat dari masing-masing mahasiswa dari kalian gitu. Kalau misalkan emang tujuan kalian jelas dari awal pengennya apa, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, pasti mau itu ada bencana apapun ya bakalan nerima, bakal ikhlas, karena ya kita udah tahu konsekuensi dan sebagainya macamnya. Kalau misalkan niat itu udah ada dari awal, intinya gitu sih. Terbiasa public speaker loh. Iya. Lancar banget. Tolong ya teknik nafasnya ya. Oh iya, iya. Terengah-engah, apal banget. Besok-besok tolong belajar di sampingnya. Oh siap promosi ya. Oke, promosi siap. terus. Siap, Ini siap. mantep banget nih, public speakingnya bagus, ininya bagus, niatnya bagus, effortnya juga akan bagus. Harus. Nah, ini inspiratif buat kalian. Dia berjuang banget tuh teman-teman, bener-bener berjuang karena sama pernah ngerasain kalau naik motor apa naik apa? Naik motor. Naik motor, naik angkot aja itu harus jam 6. Iya. Setengah 6 harus dulu masih ada 132. Setengah 6 tuh harus di depan PIM. Udah harus tuh depan PIM. Pulangnya sama gitu juga. Itu wah, apalagi naik motor lawan macetnya. Nah, gitu dia. Di lewat Gancit kan? Iya. Lewat Gancit terus. Kadang kalau bisa lewat Gancit, kadang kalau misalkan emang lagi ada penutupan jalan atau di mana ya nyari jalan yang itulah, pokoknya harus pinter-pinter nyari jalan itu. Seng, itu mah ampun DJ. ampun. Iya. Dan itu inspiratif banget. Sekali lagi terima kasih buat kehadirannya, buat Denis Terima hari kasih ini. juga, Mohon maaf ya Denis kalau ada salah kata, dan kita juga mohon maaf kalau kita punya salah penyampaian dan kata kepada kalian gitu, sebagai yang melihat dan menonton kita gitu. Oke, terima kasih buat hari ini. Pokoknya keren banget. Saksikan terus stay di program YouTube kita di Stay Indonesia, ya nggak? Sekali stay, Tetap stay. sekali stay. Tetap stay. Salah, kita ulang ya. Stay, sekali stay. Tetap stay. Ya jadi ulang lagi. Stay, sekali stay, tetap stay. Sekali stay, tetap stay. Oke, dadah.